بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أكرم أنبياء الله وأشرف رسله، سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، وأصحابه الغر المحجلين، وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita mengkaji kajian sirah an-nabawiyah khususnya tentang Al-Isra wal Mi'raj. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dua orang penting yang selalu mendukung dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rahmatullah. Yang pertama adalah istri beliau Khadijah Al-Kubra alaiha salam, yang mana Sayyidah Khadijah ini adalah istri termulianya Rasulullah, pendukung internalnya Rasulullah. Jadi dalam rumah yang menyejukkan hati Rasulullah itu adalah Sayyidah Khadijah. Suatu hari setelah Rasulullah sudah menikah dengan Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa kamu selalu mengenang Khadijah? Bukankah kamu sudah diganti sama Allah istri yang lebih mulia daripada Khadijah?" Apa kata Rasulullah? "Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak menggantiku istri yang lebih mulia daripada Khadijah." Kenapa? Karena Khadijah ini selalu mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kewajiban seorang istri mendukung program suami yang baik, program yang baik didukung sama istri. Ini singkat tentang Sayyidah Khadijah. Meninggal Sayyidah Khadijah, maka sangat bersedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, paman beliau yaitu Abu Talib yang selalu menahan dari semua gangguan orang Quraisy. Kata Rasulullah, orang Quraisy tidak berani menggangguku kecuali setelah Abu Talib wafat, keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat suasana seperti itu, sudah 10 tahun lebih berdakwah di Mekah, tidak mendapatkan pengikut kecuali sedikit. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk mencari lahan baru, lahan dakwah baru, hijrah ke Taif. Taif ini kalau sekarang jaraknya dari Mekah ke Taif menggunakan jalan yang sudah diaspal itu jaraknya 80 km. Tapi waktu itu perjalanan Rasulullah menuju ke Taif, Rasulullah berjalan kaki, tidak menunggangi kendaraan, bersama budaknya Zaid ibn Harithah. Jadi di malam hari, di siang hari, naik turun gunung Rasulullah menuju ke Taif. Dengan tujuan apa? Mendapatkan lahan dakwah baru. Sebagaimana sunnahnya para nabi, kalau sudah diterima, sudah tidak diterima dalam sebuah desa atau sebuah tempat, mereka berhijrah ke tempat yang lain dengan harapan ada masyarakat di sana yang menerima seruan mereka untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi kira-kira apa sambutan orang Taif? Orang Taif justru mengusir Rasulullah, mengolok-olok Rasulullah. Ada yang berkata, apa tidak ada orang lain yang lebih afdal daripada kamu yang Allah bisa utus? Ada yang berkata macam-macam yang tidak perlu kita sebutkan di mimbar yang mulia ini karena perkataannya sangat keji. Akhirnya Rasulullah melihat
mereka tidak menerima, bahkan mereka mengumpulkan anak-anak kecil mereka untuk melempari Rasulullah. Zaid menahan Rasulullah dari lemparan-lemparan batu, tapi akhirnya Zaid tidak kuat karena banyaknya batu yang berjatuhan di atas kepala Zaid, berlumuran darah kepalanya Zaid, dan begitu juga wajah Rasulullah SAW berlumuran darah. Rasulullah memohon kepada mereka untuk tidak menyampaikan berita ini kepada bangsa Arab di Mekah. Tapi orang Taif juga menolak, tidak mau menerima permohonan kecil Rasulullah untuk tidak membocorkan kunjungan Rasulullah ke Taif. Mereka tidak mau. Akhirnya Rasulullah keluar dari Taif. Keluar dari Taif, di perjalanan pulang menuju ke Mekah, Rasulullah mampir di sebuah kebun miliknya Utbah ibn Rabi'ah. Waktu masuk ke dalam kebun, anaknya Utbah, anaknya pemilik kebun ini, melihat ada dua orang yang berlumuran darah dalam keadaan yang sangat lelah dan sangat sedih. Maka raqqa qalbuhu, jatuh rasa iba di hati anaknya Rabi'ah ini. Dia memanggil budaknya yang bernama Addas untuk mengambilkan sebagian dari buah anggur tadi dan menghidangkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihidangkan sama Addas. Kata Addas setelah membawa setelah membawa anggur, kata Addas, "Kul, silahkan kamu menikmati." Rasulullah langsung makan anggur tadi dan mengucap bismillah. Waktu Rasulullah mengucap bismillah, Addas mendengar. Kata Addas, "Hadhil kalimah ma qalaha ahlu hadhil baldah." Kata ini tidak diucapkan oleh penduduk desa ini. Rasulullah tanya, "Siapa kamu?" Kata dia, "Saya Addas." "Dari mana kamu?" Dia bilang, "Min Nainawa." Dari Nainawa. Nainawa ini sebuah desa di Irak. Sekarang ini dekatnya Al-Musil. Kata Rasulullah, "Min beldati Nabiullah Saleh Yunus ibn Mattah." Apakah kamu dari desanya Nabi Allah yang saleh, Nabi Yunus bin Mattah? Katanya Addas, "Wa kaifa arafta dhalik?" Bagaimana kau tahu tentang Nabi Yunus? Karena saya meninggalkan Nainawa ini, masyarakat sudah tidak kenal siapa Yunus kecuali hanya beberapa orang saja. Kata Rasulullah, "Huwa nabiyyun wa ana nabi." Dia adalah utusan Allah, Nabi Allah, dan saya juga Nabi. Fankabba Addasu ala Rasulillah yuqabbiluhu. Waktu Rasulullah mengatakan Yunus itu adalah Nabi, saya juga Nabi, maka bersungkurlah Addas ke kepala Rasulullah, mencium kepala Rasulullah, kemudian menciumi tangan Rasulullah dan menciumi kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Addas beriman, waktu itu dia beriman dalam agama Nasrani, tapi orang Arab tidak tahu itu. Setelah itu Rasulullah ingin melanjutkan perjalanannya kembali ke Mekah. Berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang sangat masyhur, "Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillat hilati wa hawani 'ala an-nas ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila 'aduwwin mallaktahu amri in lam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali walakin 'afiyatuka awsa'u li أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي سخطك أو ينزل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى." Singkat artinya, jadi Rasulullah ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak berputus asa untuk menyampaikan dakwamu ini ya Allah. Wahai Tuhanku, saya tidak berputus asa, tapi saya sudah kehabisan akal. Jadi saya sudah kehabisan hilah. Dhaqat hilati, kata Rasulullah. Saya sudah tidak tahu lagi bagaimana cara untuk ini.
Tapi kata Rasulullah, ini doanya orang al-arif billah. Kata Rasulullah, walakin afiyatuka awsa'u li. Tapi rahmatmu ya Allah, meskipun saya sudah kehabisan hilah, kehabisan tipu daya, sesungguhnya rahmatmu lebih besar. Maksudnya apa? La haula wala quwata illa billah. Seakan-akan ngomong seperti itu Rasulullah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Jadi semuanya ini apa? Semuanya ini dari Allah. Manusia berusaha, tetap semuanya itu sumbernya nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Musa waktu melarikan diri dikejar Fir'aun, apa kata Nabi Musa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, dari semua kebaikan yang sudah kamu limpahkan kepadaku, saya tetap butuh kepadamu. Kau jadikan aku seorang nabi, kau jadikan aku seorang rasul, kau jadikan aku dipelihara oleh kerajaan Fir'aun, hidup dengan kemewahan dan serba kecukupan. Kau jadikan aku orang yang sangat kuat, kau jadikan kakakku nabi, kau jadikan kedua orang tuaku orang yang beriman yang soleh. Tapi semua karunia-karunia ini meskipun sudah kamu berikan kepadaku, lima anzalta ilayya min khairin faqir, aku tetap butuh kepadamu. Nah ini, jadi menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan doa Rasul tadi. Jadi kurang lebih artinya seperti itu. Sudah Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Mekah melalui ada sebuah lembah namanya Wadi Nakhlah. Mampir di situ Rasulullah di malam hari bertahajud bersama Zaid bin Harithah. Kisahnya panjang tapi saya singkat. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala ingin ingin menghibur hati Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan gerombolan jin. Kisahnya panjang. Gerombolan jin datang mendengarkan. Idh istama'na nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika birabbina ahada. Alhasil katanya jin tadi, saya mendengar seorang nabi membaca surat, membaca Al-Quran, mengajak apa? Mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka memeluk agama Allah, masuk Islam, beriman kepada Rasulullah, dan pulang ke masyarakat jin dan menyampaikan berita ini kepada jin-jin yang lain sebagaimana dikutip dalam Al-Quran. Jin ini wajib diimani, malaikat juga wajib diimani. Wa khalaqal jana min marijin min nar, kata Allah. Ada orang tidak beriman sama jin, ini tidak boleh. Allah mengatakan Allah menciptakan manusia dari tanah, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, menciptakan jin dari api. Jadi ada, tapi kita tidak bisa melihatnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah melihat jin, ada yang mengatakan Rasulullah tidak melihat. Alhasil saya tidak membahas itu. Sudah setelah Rasulullah melihat ada jin yang beriman, sedikit senang hati Rasulullah. Tapi Rasulullah berkata, saya tidak pernah bersedih dalam berjuang ini kecuali seperti saya kembali dari Taif. Kenapa? Karena Rasulullah diusir dari Mekah, sudah meninggalkan Mekah, seakan-akan berbicara sama penduduk Mekah, sudah saya tidak ada harapan lagi sama kalian, saya tinggalkan kalian. Seakan-akan artinya begitu difahami oleh orang Mekah. Tapi terakhirnya kembali lagi. Kata Rasulullah, saya tidak pernah bersedih seperti saya di saat saya kembali dari Taif memasuki Mekah. Akhirnya Zaid ibn Harithah sebelum memasuki Mekah, sudah dekat ke Mekah, berkata sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa masuk Mekah? Orang Mekah ini memusuhi kami, mengusir kamu, bagaimana kamu memasuki Mekah? Kata Rasulullah, ya Zaid, wahai Zaid, innallaha ja'ala min amrina farajan wa makhraja, wa innallaha nasirun dinahu wa muzhirun nabiyahu. Wahai Zaid, lihatlah, ini bukti bahwa Rasulullah itu ulul azmi minar rasul, tidak pernah goyang keimanannya, tidak pernah ragu sama Allah. Wahai Zaid, Allah pasti akan memberi solusi dari urusan kita ini. Jadi tidak pernah Rasulullah itu ragu atau gelisah dengan pertolongan Allah, tidak pernah. Sedihnya Rasulullah itu karena Rasulullah takut
sama Allah Subhanahu wa taala, kurang berbuat, kurang berjuang, itu perasaan khasyah. Jadi kata Rasulullah, wahai Zaid, Allah pasti memberi solusi dari urusan kita. Allah pasti menolong agamanya dan memenangkan nabinya. Itu selalu diyakini sama Rasulullah mulai pertama dakwah. Makanya sahabat-sahabat yang dekat sama Rasulullah tidak bisa digoyangkan keimanannya. Karena apa? Mereka menyaksikan bahwa ini nabi, ini bukan hanya orang yang mendeklarasi sesuatu. Coba Anda mendeklarasikan sesuatu, tidak akan ada orang percaya. Tapi Rasulullah mendeklarasikan sesuatu yang tidak pernah dideklarasikan oleh manusia di zamannya dan berkembang sampai sekarang. Kenapa? Karena memang itu adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di pintu Mekah, Rasulullah memohon ke seorang dari suku Khuza'ah untuk mendatangi Mut'im ibn Adi. Ada seorang berpengaruh di Mekah namanya Mut'im ibn Adi, meminta agar Rasulullah bisa tinggal di rumahnya Mut'im ibn Adi dan di bawah suaka Mut'im ibn Adi. Tradisi di zaman jahiliyah ada namanya suaka. Sampai zaman sekarang ada suaka politik. Jadi kalau sudah masuk ke dalam sebuah desa atau tempat, terus ada yang memberi suaka, maka penduduk yang lainnya tidak boleh mengganggu. Akhirnya sama Mut'im diterima permohonan Rasulullah menjadi suakanya Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi masih musyrik waktu itu. Akhirnya kata Mut'im, kamu saya terima berada dalam suakaku, dalam tanggungannya dia. Jadi orang Mekah tidak boleh mengganggu. Mengganggu Rasulullah berarti mengganggu Mut'im ibn Adi. Dengan syarat, kata Mut'im, jangan pergi ke Ka'bah, jangan sholat di Ka'bah. Akhirnya Rasulullah tinggal di rumahnya Mut'im sekitar 1 minggu. Sholat di rumahnya Mut'im. Setiap sholat Rasulullah dikawal, dikelilingi sama anaknya Mut'im, 5 anaknya, menjaga jangan-jangan ada orang penduduk Mekah yang masuk dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tercorenglah harga diri Mut'im. Alhasil sekitar 1 minggu Rasulullah memohon untuk mengakhiri suaka tadi. Rasulullah mengembalikan urusannya lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan rahmat Allah dan janji Allah, subhanallah, penduduk Mekah tidak terjadi apa-apa kepada Rasulullah. Dan disitulah Rasulullah suatu hari sedang tidur di rumah sepupunya, kakaknya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, namanya Ummu Hani. Tidur di rumahnya Ummu Hani. Sayyidah Khadijah sudah meninggal, tinggal di rumahnya Ummu Hani. Tiba-tiba di malam hari ada yang menggerakkan kaki Rasulullah, yaitu Jibril alaihissalam. Waktu digerakkan, Rasulullah bangun, dilihat tidak ada siapa-siapa, maka tidur lagi Rasulullah. Digerakkan lagi, dilihat tidak ada siapa-siapa, tidur lagi. Sampai ketiga kalinya dipeganglah Rasulullah sama Jibril, dan disitulah Rasulullah bangun dan dibawa ke depan pintu Masjidil Haram. Rumahnya Ummu Hani ini gak jauh dari Ka'bah. Jadi kalau bangunan sekarang, rumahnya Ummu Hani ini berarti berada di dalam Masjidil Haram. Jadi tidak jauh dari tempatnya tawaf rumahnya Ummu Hani ini. Dibawa sama malaikat Jibril ke depan pintu Masjidil Haram. Di sana sudah tersedia seekor hewan seperti keledai, namanya buraq, warnanya putih. Nah, di situ Rasulullah diajak untuk pergi ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa kata-kata subhana artinya? Subhana itu maha suci. Maha suci apanya? Maha suci engkau ya Allah. Apanya? Zatmu maha suci. Jadi tidak ada zat yang sama dengan Allah. Perbuatan Allah, perbuatanmu ya Allah. Di saat kita mengatakan subhana, kita mengatakan semua perbuatanmu suci. Suci dari apa? Dari kesamaan dengan perbuatan makhluk. Jadi tidak ada perbuatan
yang dikerjakan sama Allah dengan perbuatan makhluknya sama, tidak ada. Maka dari itu Allah kalau menciptakan sesuatu, Allah mengatakan kun fayakun, langsung jadi. Jadi tolong didengarkan ini, nanti baru memahami maksudnya. Subhana juga maha suci engkau terhadap apa? Segala sifat-sifatmu. Allah maha pemurah, Allah maha mendengar. Tapi apakah kemurahan Allah dan sifat mendengarnya Allah itu sama dengan hambanya? Tentu tidak. Tentu tidak. Maka dari itu Allah memulai sesuatu yang luar biasa yang tidak akan mampu dikerjakan oleh manusia dengan kata-kata subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi maha suci Allah yang mengisrakan hambanya dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita memahami arti subhanallah, kita tidak akan bingung kenapa Rasulullah pergi ke Masjidil Haram dalam waktu semalam, kenapa pergi ke Sidratil Muntaha dalam waktu semalam, tidak akan bingung. Seperti Anda dengar ada satu orang mengatakan anak bayi ini sudah haji. Tentu Anda tidak akan memprotes karena Anda meyakini yang menghajikan tadi orang tuanya, mungkin digendong sama orang tuanya. Tidak akan bingung, tidak akan protes. Anda tidak akan berpikir bagaimana anak umur 6 bulan atau 3 bulan pergi haji, bagaimana tawafnya, bagaimana sa'inya. Tidak mungkin. Nah, permasalahan manusia sekarang ini banyak yang ingin meragukan agama Islam dengan logika apa? Bagaimana? Tapi kalau Anda tahu yang mengisrakan ini Allah, kata-kata bagaimana tadi itu tidak bisa dipakai, sudah bubar. Anda melihat matahari besar, kenapa Anda tidak berpikir bagaimana Allah menciptakannya? Karena Anda melihat matahari itu ada. Anda melihat semut yang kecil, Anda tidak pernah protes bagaimana organ atau sistem pencernaan semut ini, bagaimana yang kecil ini, bagaimana Allah menciptakannya. Anda hanya diam melihat, hanya berkata subhanallah. Tidak mampu manusia. Rasulullah juga tidak pernah ngaku saya pergi dari Mekah ke Masjidil Haram, tidak pernah. Rasulullah mengatakan usriyabi, saya diberangkatkan oleh Allah. Jadi hukumnya ini hukumnya Allah, sudah tidak berfungsi lagi pikiran manusia. Kok bisa pergi ke langit, kok bisa pergi ke Masjidil Haram dalam waktu semalam, sudah tidak bisa lagi. Jadi jangan salah menghukumi, jangan terlalu dini menghukumi sesuatu yang tanpa menganalisa dengan baik. Ini yang terjadi. Penduduk Mekah kan protes. Kata orang Mekah, bagaimana kamu? Loh, bagaimana? Ini Allah yang mengerjakan, ini Allah, bukan Rasulullah. Yang sama bagaimana? Hal yang sama. Nabi Adam turun dari langit ke bumi. Bagaimana? Tidak tahu kita bagaimana. Tapi Allah mengatakan kami turunkan Adam dari langit ke bumi. Dan buktinya ada anak Adam sampai sekarang. Cucunya Nabi Adam hidup terus sampai sekarang. Turunnya bagaimana? Allahu a'lam. Itu hukumnya Allah. Maka dari itu kata subhanallah itu harus difahami dulu. Naiknya Nabi Isa ke langit, waktu Nabi Isa mau dibunuh sama Bani Israel, diangkat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Tak angkat kamu. Bagaimana perginya? Tidak ada manusia yang bisa menghukumi itu, karena ini yang bekerja sudah bukan manusia lagi, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti bagaimana tentara Abraha dihancurkan oleh batu baju kecil yang diturunkan oleh burung ababil, itu disaksikan sama orang Mekah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kata Allah, bukankah kalian mengetahui bagaimana Tuhanmu berbuat sesuatu terhadap tentara Abraha, tentara gajah? Bagaimana? Kok bisa mati semuanya langsung seperti hangus? Baru kena batunya kecil. Karena Allah yang berbuat. Tapi kalau Allah yang berbuat, sudah tidak ada kata-kata bagaimana. Karena hukumnya Allah itu kun fayakun. Jadi faham ya. Jadi jangan difikiri, loh bagaimana ini pergi ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam, bagaimana ke langit. Ini yang berbuat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyalah kepada diri anda, bagaimana anda berkembang, bagaimana anda besar, bagaimana anda ada dari tidak ada. Allah tidak bisa itu. Jadi jangan salah berpikir.
Jadi ada orang-orang yang ingin menggoyang keimanan itu, cara berpikirnya dia sempit, kita kurang teliti, akhirnya kita terpengaruh. Jadi tidak ada kata-kata bagaimana kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghendakannya. Alhasil itulah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tujuannya apa kata Allah? Untuk kami tundukkan tanda-tanda kebesaran ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah ini, untuk memahami ayat ini bisa kita bagi menjadi dua macam. Pertama, tanda-tanda Allah yang diberikan kepada semua makhluknya, beriman atau tidak beriman. Seperti inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Jadi pergantian siang dan malam, langit, bumi, bintang-bintang, semuanya itu tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian mau berpikir, ini orang kafir melihat, orang yang beriman juga melihat, tapi Allah mengatakan ini akan dilihatkan khusus buat Rasulullah. Jadi selain Rasulullah tidak melihat ayat-ayat tadi, linuriyahu min ayatina. Berarti ayat-ayat yang ingin ditunjukkan sama Allah dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj bukan seperti yang bisa dilihat oleh orang lain, langit, bumi, bukan. Hanya Rasulullah. Terus apa ayat-ayat itu? Ayat-ayat tadi apa? Bertemunya Rasulullah dengan para malaikat di Al-Masjidil Aqsa. Bertemunya Rasulullah dengan para nabi. Para nabi diturunkan ruh-ruhnya di Masjidil Aqsa, bertemu. Ini ayat-ayat tadi. Terus Rasulullah ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka, ya, ditunjukkan berbagai macam hal-hal gaib yang mana tidak bisa kita lihat sebelum kita mati. Atau waktu nanti al-ihtidhar, waktu naza, waktu mau mati, itu sama Allah ditunjukkan. Kata Rasulullah, innal mauta idza ihtadhar la yara malaikatar rahmah bidhal wujuh wa yara mawqi'ahu minal jannah wa yara malaikatal azab sudal wujuh wa yara mawqi'ahu minan nar. Orang kalau sudah mau mati, sudah mau lepas nyawanya, ditunjukkan sama Allah subhanahu wa ta'ala calon kedudukannya, entah itu di surga atau di neraka. Kalau dia ahlil yamin, orang yang soleh, ditunjukkan malaikat yang mengelilingi dia tadi, bidzal wujuh, wajahnya berseri-seri, wa yara mawqi'ahu minal jannah, juga melihat kedudukan calon dia nanti di surga, kelas berapa. Begitu juga sebaliknya, orang yang su'ul khatimah wal'iyadzu billahi min dzalik, ditunjukkan malaikat-malaikat tadi wajahnya seram dan ditunjukkan calon levelnya nanti dia di neraka. Nah ini kita tidak bisa melihat kecuali nanti. Tapi Rasulullah linuriyahu min ayatina sudah ditunjukkan semua. Jadi sama Allah subhanahu wa ta'ala ditunjukkan kapan? Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami para malaikat dan para nabi salat 2 rakaat. Belum ada salat 5 waktu. Ini juga memberi isyarat bahwa Rasulullah ini afdhalul anbiya'i wa asyraful mursalin, paling mulianya para nabi dan nabi penutup, karena Rasulullah diutus terakhir dan mengimami mereka. Setelah selesai salat, sama malaikat Jibril diberi 2 minuman. Pertama susu, kedua khamar, minuman keras. Sama Rasulullah yang diminum susu. Kata malaikat Jibril, laqad ikhtartal fitra ya Muhammad, kau telah memilih fitrah. Seandainya kau tadi minum khamar, umatmu akan lagawat ummatuk, kata Jibril, umatmu akan nyeleneh. Ya, sudah diminum susu yang nyeleneh banyak, apalagi tidak susu yang diminum. Alhasil diminum susu sama Rasulullah. Kemudian sama malaikat Jibril diajak melanjutkan perjalanannya. Perjalanannya kemana? Ke Sidratul Muntaha, melalui langit-langit. Langit-langit ini ditanya sama Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah tanya, ya Rasulullah, waktu kau Isra Mi'raj, apakah pintu-pintu langit yang kamu ceritakan tadi itu
seperti pintu-pintu kami di dunia. Apa kata Rasulullah? Qala la ya Abu Bakar, tidak seperti itu. Itu hanya level-level tempat kumpulnya para malaikat. Jadi pintu langit pertama bukan pintunya seperti di dunia kata Rasulullah, tidak bisa dibayangkan. Pokoknya level-level berkumpulnya para malaikat. Di langit pertama ketemu Nabi Adam, di langit kedua ketemu Nabi Yahya, dan begitu seterusnya sampai langit keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam. Langit kelima ketemu kakaknya Nabi Musa, Nabi Harun. Dan di langit ketujuh semua para nabi tadi menyambut kedatangan Rasulullah dan mengucapkan selamat kepada Rasulullah. Ahlan bin Nabi Saleh. Semua mengatakan begitu. Selamat datang wahai utusan yang soleh, Nabi Allah yang soleh. Sampai di langit ketujuh Rasulullah melihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim melihat Rasulullah. Wajahnya Rasulullah mirip dengan Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim adalah ayah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melanjutkan perjalanan kemana? Sidratul Muntaha. Setelah langit ketujuh, apa Sidratul Muntaha? Ini banyak yang memberi tafsiran-tafsiran yang saya tidak tahu sumbernya dari mana. Alhasil Sidratul Muntaha ini bukan batasnya dunia. Ada yang mengatakan ini karena dia ini batas tempat makamnya para malaikat. Malaikat itu semakin tinggi semakin derajatnya juga semakin tinggi, tempatnya semakin tinggi, derajatnya semakin tinggi. Setelah langit ketujuh ada namanya Sidratul Muntaha. Ini tempat terakhir malaikat bisa terbang ke sana. Jadi di Sidratul Muntaha ini juga tempat dokumentasi semua amalan-amalan manusia. Tempat Allah menurunkan perintahnya kepada Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam mendengarkan perintah suaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Setelah mendengar dari Sidratul Muntaha, turun menyampaikan malaikat siapa yang ditugaskan. Alhasil ini fi alamil malakut. Nah, ini Rasulullah dibawa sama Jibril ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha tadi Rasulullah ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka, ditunjukkan segala macam, ditunjukkan nasib-nasib segala sesuatu yang akan terjadi nanti di akhirat. Ini di Sidratul Muntaha. Jadi setelah Sidratul Muntaha, nah ini bukti omongan saya tadi, bukan batasnya. Jibril tidak bisa lagi melanjutkan perjalanannya karena zonasinya Jibril itu maksimal di Sidratul Muntaha. Rasulullah berangkat sendiri ke atasnya Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima mandat perintah ibadah yang terbesar, ibadah yang kita banggakan. Apa ibadah itu? Salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat ceritanya, salat 5 waktu sudah ditetapkan sama Allah dan diwajibkan. Kembali ke Sidratul Muntaha, ketemu lagi Jibril, kembali turun lagi ke Masjidil Aqsa, langsung kembali lagi ke Mekah. Kembali lagi ke Mekah, dikembalikan lagi, dikawal sama Jibril dengan menggunakan kendaraan buruk. Dan di Sidratul Muntaha tadi Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Dalam seumur hidupnya Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya hanya 2 kali. Waktu pertama kali mendapatkan wahyu dan waktu di Sidratul Muntaha. Kata Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratul Muntaha. Dan sesungguhnya Rasul ini telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dalam waktu yang kedua kalinya. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Nah, ini kedua kalinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratul Muntaha. 'Indaha jannatul ma'wah. Nah, ini surga yang tertinggi juga ditampakkan sama Rasulullah kepada Rasulullah waktu berada di mana? Di Sidratul Muntaha. Alhasil sesampai di Mekah kembali ke rumahnya siapa? Rumahnya Ummu Hani. Sebagian ulama juga akan ada yang mengatakan Rasulullah ini Isra Mi'raj hanya rohnya. Tidak, karena Allah mengatakan bi abdihi. Dan kalau hanya rohnya, orang Mekah tidak protes. Tidak protes penduduk Mekah. Tapi semua ini didesain sama Allah seperti ini supaya umat yang datang selanjutnya ini berpikir kalau bukan Nabi nggak bisa ini. Nggak bisa. Orang mengklaim seperti ini terus menang, kalau bukan Nabi nggak bisa. Siapa di belakang Rasulullah? Allah Jalla fi'ula. Sesampai di rumahnya Ummu Hani, Rasulullah cerita. Misanannya Rasulullah, Ummu Hani itu anaknya Abu Talib. Jadi dari kecil sudah sering ketemu sama Ummu Hani Rasulullah. Kata Ummu Hani,
tolong jangan kamu sampaikan berita ini kepada penduduk Mekah. Kamu ini sekarang sedang berada dalam posisi yang sangat genting, yang sangat membahayakan kepada dirimu. Pasti penduduk Mekah tidak akan percaya dengan berita ini. Apa kata Rasulullah? Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih la uballighannahu, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya demi Allah, saya akan langsung sampaikan. Tidak ada Rasulullah menyimpan. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, kata Allah. Rasulullah ini tidak pernah kikir, tidak pernah menyembunyikan berita-berita ghaib yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dipikiri sama Rasulullah apa yang akan terjadi, karena ini wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'al fa ballaghta risalatah, kata Allah, wahai Nabi, kalau kau tidak sampaikan messageku, pesanku, sesungguhnya kau tidak menyampaikan pesanku. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kalau seandainya kau, wahai Nabi, kata Allah, ancaman dari Allah kepada Rasulullah, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Seandainya kau mengotak-atik sedikit saja dari pesanku, kata Allah, la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Ini kiasan, akan saya genggam kamu dengan tangan kananku dan akan saya hancurkan nadimu. Ini peringatan dari Allah kepada Rasulullah. Jangan kamu segan-segan menyampaikan apa yang kamu dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keesokan harinya Rasulullah langsung menuju ke Baitillahil Haram, ke Masjidil Haram, dan menyampaikan berita tadi. Apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Tentu penduduk Mekah tertawa, ada yang bersiul, ada yang megang kepala. Tidak masuk di akal. Kenapa tidak masuk di akal? Karena mereka terlalu dini menghukumi masalah tadi. Jadi mereka tidak ingat bahwa yang mengisrakan Rasulullah ini adalah Allah. Tidak tahu kata subhana tadi, tidak tahu. Jadi mereka berpikir, bagaimana kamu bisa? Loh, ini bukan kamu, ini Allah yang mengerjakan, ini Allah. Dan Rasulullah tidak pernah mengklaim dirinya mengerjakan itu. Yang mengerjakan ini Allah. Sebagaimana Anda melihat miliaran bintang, triliunan bintang, tidak pernah protes Anda. Kenapa? Yang mengerjakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mereka ingin apa? Ingin mengalihkan permasalahan dari tempat yang sebenarnya. Jadi seakan-akan dinisbahkan perbuatan Isra Mi'raj tadi kepada Rasulullah, padahal bukan Rasulullah yang mengerjakan. Yang mengerjakan adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menciptakan makhluk yang bermacam-macam, hal ini tidak akan menjadi sebuah keheranan buat orang yang menyaksikan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka berkata, bagaimana sahabatmu Abu Bakar? Coba kita pergi ke rumahnya Abu Bakar. Pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Mereka sampaikan, wahai Abu Bakar, kau tahu apa yang terjadi kepada sahabatmu? Kata Sayyidina Abu Bakar, kenapa? Dia cerita pergi ke Masjidil Haram, terus pergi ke langit, terus kembali lagi dalam waktu semalam. Bagaimana ini Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya percaya lebih dari itu. Ini kecerdasannya Sayyidina Abu Bakar. Saya percaya lebih dari itu. Saya percaya dia mendapatkan wahyu lebih dari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini berapa ayat? Al-Quran ribuan ayat. Saya percaya Rasulullah mendapatkan wahyu, dituruni Jibril. Kenapa saya meragukan itu? Di situ Sayyidina Abu Bakar juluki As-Siddiq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita perlu berpikir itu yang objektif. Ya, jangan terlalu dini menjustis masalah-masalah yang belum kita kuasai. Alhasil itulah kisah Isra Mi'raj. Terus apa hikmahnya? Hikmahnya kita ini diberi oleh-oleh sama Rasulullah ibadah yang kita banggakan, yaitu sholat. Jadi sholat ini mulai wudhunya, wudhu mensucikan diri. Harus suci dulu badan kita. Dari hadas besar, hadas kecil harus suci. Kemudian kita mensucikan diri, pakai pakaian yang bersih, yang suci, tempatnya yang suci, menghadap yang maha suci. Coba Anda saksikan, ya, mohon maaf ini, agama-agama yang lain, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah sapi,
Ya, barusan ini hari Valentine. Di India, sapi dikasih bunga, disembah. Saya punya teman orang India namanya Bhavesh. Saya tanya, kenapa kamu kok menyembah sapi? Katanya dia, sapi ini Tuhan. Kok bisa? Loh, dia membajak sawah, mengeluarkan susu, banyak manfaatnya. Ini yang menghidupkan bumi itu ini. Jadi semuanya itu sumbernya dari pikiran sendiri, dari kira-kira. Ma anzalallahu biha min sultan. Tapi agama Islam tidak bisa menerima gitu. Semuanya harus ada buktinya. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'ah. Kata Allah, prasangka, kira-kira itu tidak ada nilainya. Harus ada bukti. Jadi inilah agama yang dibawa sama Rasulullah. Oleh Isra Mi'raj. Anda subuh, ya bangun subuh, Anda masuk kamar mandi, wudu, membersihkan muka, mensucikan, mengeluarkan cahaya. Orang yang suka wudu itu wajahnya bercahaya. Coba Anda lihat orang yang nggak pernah sholat, pasti wajahnya nggak bercahaya. Ini ibadah. Jadi ibadah kita ini berbeda dengan ibadah agama yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini oleh Rasulullah dari Isra Mi'raj yang terpenting, ibadah yang terpenting. Tentunya yang nomor satu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ini juga apa? Salat ini juga mensucikan hati kita dari apa? Bisikan ammarah, bisikan nafsu yang ammarah. Jadi manusia itu sehari-harinya sibuk dengan dunia, pusing, gelisah, ragu, nanti sedih, benci, segala macam itu berkumpul di hatinya. Di saat dia mengerjakan sholat, semua tadi diistirahatkan. Waktu dia mengatakan Allahu Akbar, semuanya ini di bawahnya Allah. Yang maha besar itu hanya Allah, dilupakan. Maka dari itu sahabat berkata, kita kalau masuk masjid, nukhallifu amra dunyana bini'alina. Kalau kita masuk masjid, maksudnya mau ibadah, mau menghadap kepada Allah, semua urusan dunia kami saya gantung sama sandal-sandal kami. Jadi jangan masuk masjid nanti nggak tahu ini tempatnya siapa ini Baitullah, tidak tahu. Seperti kita masuk gerdu, ada yang ngobrol, ada yang peringisan. Nah ini tidak bisa akan bagaimana akan merasakan manfaatnya sholat kalau tidak tahu artinya sholat itu bagaimana. Jadi sholat ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya ibadah dari agama yang berada di dunia yang logis. Jadi kalau Anda pikir sholat ini, Anda semakin bangga beribadah kepada Allah, Anda semakin tentram, Anda semakin tenang, Anda nggak bisa tidur malam. Jangan terus mainan HP. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, terserah sekuatnya. Nanti insya Allah hilang semua kegelisahan itu dan kembali bisa tidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah ibadah yang dibawa sama Rasulullah. Dan sholat ini sangat penting. Jangan sampai meninggalkan sholat, karena sholat ini adalah senjatanya orang yang beriman. Orang yang meninggalkan sholat, sama Allah akan dikasih hadiah khusus. Apa hadiahnya? Dikasih setan. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang tidak mau mengerjakan sholat, tidak mau mengingat Allah, mengerjakan sholat, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, akan saya belenggu, selalu didampingi oleh setan. Dan setan itu kemana-mana akan menjadi pendampingnya, menjadi temannya, menjadi sahabatnya. Wal'iyadzubillah. Dan sholat ini juga amalan pertama yang akan dihisab sama Allah di hari kiamat. Kalau sholatnya beres, amalan-amalan yang lainnya terkatrol. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati shalah, kata Rasulullah. Amalan pertama yang dihisab untuk orang yang beriman di hari kiamat nanti apa? Sholat. Fa in saluhat saluha lahu sa'iru amalih. Kalau sholatnya beres, amalan-amalan yang lain dianggap beres karena terkatrol dengan sholatnya. Wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Kalau sholatnya tidak beres, yang lainnya juga dianggap tidak beres, jatuh atau tercoreng amalan-amalan. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Anda sedih, Anda apa saja, jangan meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat harus mengqadha'nya. Jangan terus, oh Allah Ghafur Rahim, ini hukum fikih, tidak bisa dirubah. Qadha', enggak sholat setahun, qadha' setahun. Enggak sholat 2 tahun, qadha' setahun. 10 tahun, 10 tahun, dan begitu seterusnya. Karena sholat ini, kata Rasulullah, mi'rajul mu'min. Sholat ini adalah mi'rajnya orang yang beriman. Di saat Anda sholat,
Anda berbicara sama Allah waktu baca surat Al-Fatihah ya. Kalau tahu artinya surat Al-Fatihah, Anda ini seperti berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya dan bermanfaat khususnya buat diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir di masjid yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة برحمتك دارك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت ذا الجلال والإكرام اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوى لا يستجاب لها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.